Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomi. Nah, dalam satu hari terakhir ini terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam hal transfer Inter. Gimana kayak ironis banget gak sih kita apa ya, hampir sebulan kita ngejarin Lukman gak kelar-kelar, tahu-tahu kemarin itu muncul berita bahwa Atalanta ingin membeli Zalewski. Dan aku kira wah ini kesempatan balas dendam. Kesempatan balas dendam. Tidak sampai sehari langsung dan deal. Zalewski itu dikabarkan kesepakatan telah tercapai 17 juta antara Inter dan Atalanta. Nah, aku ngomong di grup bahwa wah ini pasti ada kaitannya dengan proses transfer Lukman. Tapi muncul berita bahwa ini gak ada kaitannya. Bahkan ini aku liatin dikabarkan bahwa Inter menganggap pengejaran terhadap Lukman itu sudah beku. Sudah beku ini dalam artian sudah gak bisa lanjut lagi. Lagi-lagi ini membuat aku bertanya-tanya, apa sih yang ada di pikiran manajemen Inter? Karena begini, Zalewski itu kawan-kawan pasti sudah tahu ya, kita beli Zalewski itu memang murah banget 6 juta. Kemudian kita jual 17 juta itu kan sudah lebih dari 2 kali lipat, sudah lebih dari 100%. But yang menurutku yang harus dipertimbangkan adalah bukan soal 6 jutanya, tapi kita dapat 6 juta itu kan karena Zalewski ini kontrak dia itu cuma tinggal 6 bulan apa setahun itu sama Roma, dan sama kayak kasus Bremer, mereka cuma perpanjang kontrak supaya bisa ngejual Zalewski. Jadi 6 juta itu bagiku pribadi itu tidak mencerminkan harga sebenarnya dari Nikola Zalewski gitu. Apalagi dia adalah pemain yang utility player, artinya tuh dia bisa di banyak posisi, dia bisa di gelandang serang bisa, wingback bisa. Kalau somehow mungkin nih Kivu ingin bermain dengan winger, jadi winger juga bisa. Tapi akhirnya dijual. Oke lah, at least walaupun aku bilang bahwa ini itu, tapi faktanya adalah tetap at least kita dapat profit kan. Oke, masih bisa. Nah, berita berikutnya yang cukup menarik adalah Aslani nih. Woi, mana nih fansnya Aslani? Seneng kawan-kawan pasti. Akhirnya Aslani dikabarkan Inter juga sudah deal dengan Bologna. Itu di harga kisaran 16 sampai 17 juta plus ada sell on clause juga, artinya kalau nanti Bologna ngejual Aslani, Inter akan dapat sedikit persentase penjualan. Seperti kasusnya Madrid dengan Como ini, Kopas itu kan. Oke. Nah ini problematik juga karena sekarang kita kehilangan 2 gelandang. Si Aslani dan Zalewski. Sedangkan baru kemarin itu Manu Kone sudah dicabut oleh Roma dari transfer market. Berarti mau gak mau Inter harus ngebut untuk dapetin si Friendrap-nya Bologna. Friendrap itu Bologna apa Genoa sih, aku lupa. Kemarin sempat aku bahas. Anyway, pokoknya kawan-kawan tahu yang aku maksud ya, si Morten Friendrap ini. Nah, aku selalu berusaha positive thinking ya, ketika orang wah apa ini manajemen, banyak sekali hujatan terhadap manajemen Inter. Asulio dibilang goblok lah, Marotta dibilang goblok lah, udah ketuaan, udah saatnya pensiun sebagainya. Nah, aku berpikir bahwa logiknya adalah Inter jual Zalewski ke Atalanta ini pasti harusnya ada kaitannya dengan Lukman. Karena mungkin Atalanta sudah bilang, pokoknya 55 juta. Tahu-tahu mereka nggak mau jual tahu-tahu Inter nggak mau memenuhi 55 juta. Ini kan berarti kalau mereka ya udah deh 45 juta kan jatuh gengsi kan, jatuh harga diri. Nah, mungkin transfer Zalewski ini untuk sekedar apa ya, kalau dalam discourse analisis itu artinya
ada istilah face saving act. Jadi untuk menyelamatkan mukanya Atalanta biar nggak malu kan, biar seolah-olah tidak menjilat ludah sendiri. Tapi sekarang muncul lagi ini ngomong yang bilang bahwa operasi Lukman ini udah dibekukan itu adalah Tony Wheeler, dia ngambil dari Sport Mediaset. Mungkin nanti malam akan ada berita update lagi, aku nggak tahu, yang jelas cukup mengejutkan dalam 1 hari ya. Toto 2 pemain Inter sudah done deal aja, si Aslani dan Zaleski. Ngomong-ngomong lagi, ada lagi, at least ini bagus ini. Inter telah menolak pendekatan dari Chelsea dan Newcastle. Chelsea ingin membeli Bastoni dan Newcastle ingin beli Fratesi. Kalau Bastoni kabarnya Chelsea nawarnya cuma 50 juta, ya jelaslah ditolak. 70 juta aja belum tentu dikasih, kalau apalagi 50 juta kan. Nah, Fratesi ini aku agak gimana ya? Aku agak mengerti kenapa Fratesi itu tidak terlalu bersinar di tangan Inzaghi, karena Inzaghi sebagian besar gaya mainnya di liga terutama itu kan banyak basa-basi. Dalam artian dia ke kiri ke belakang, bukan kayak Jose Mourinho yang pas langsung kencang 100 km per jam ke depan. Sedangkan Fratesi adalah pemain yang bagus dalam direct attack, dalam counter attack cepat dia bagus. Nah, mungkin Kivu memandang bahwa, "Wih, aku cocok ini bakalan make si Fratesi ini." Kalau aku sih masih agak skeptis. Bagiku apa ya, dengan materi pemain Inter kalau disulap jadi tim yang main dengan gaya serangan balik kayaknya agak susah. So kita lihat aja. Yang jelas sekarang Inter sudah menolak pendekatan dari Newcastle, walaupun kabarnya Inter menolaknya enggak yang firm tegas gitu, enggak. Inter menolak dengan aduh kalau segini belum bisa. Kabarnya sih itu sekitar 30 juta atau 25 juta antara harga itu. Inter bilang, "Oh, belum bisa kalau segini." Jadi enggak kayak AS Roma yang dia enggak dijual, langsung dicabut dari bursa transfer kan. Sehingga di banyak pihak yang ekspektasinya adalah Newcastle masih akan datang lagi dengan penawaran kedua. Nah, berarti Fratesi ini belum tentu nih, sedangkan Bastoni sudah ditolak. Inter secara sopan menolak Chelsea, bilang bahwa pemain ini tidak kami jual. Begitu guys. Nah, perkembangan berikutnya adalah laga pertama Inter sudah semakin dekat. Ada 2 pemain yang akan absen, tapi at least ini absennya bukan karena cedera, yaitu Hakan dan Pio Esposito. Kalau Hakan dia karena akumulasi kartu di pertandingan terakhir kayaknya lawan Torino. Kemudian si Pio Esposito di pertandingan terakhir Serie B juga ada akumulasi juga. Sehingga padahal aku pengen lihat Pio sih, tapi nggak apa. Kita punya cukup banyak striker ya, ada Boni, ada Thuram, ada siapa, Mkhitaryan pun bisa dimainkan di sana. Bagiku yang posisi yang agak problematik ini Hakan, karena belum apa-apa udah absennya karena kayak dosa masa lalu nggak sih di di musim lalu kejadiannya. Dalam beberapa hari ke depan kayaknya kita akan belum menerima berita bagus soal transfer Inter sekarang, tapi harapanku begini. Sebelumnya kan ada wacana bahwa skuad Inter itu terlalu gemuk kan. Nah, kalau skuad Inter dianggap terlalu gemuk, berarti dengan 2 pemain ini udah laku, at least sekarang Inter bisa ngebut untuk beli pemain dengan tidak lagi pakai alasan wah harus jual dulu. Apalagi kan katanya, ingat ya ini katanya ya, katanya itu Inter masih punya spare 40 juta untuk dikeluarkan di bursa transfer, karena sebelumnya si Oak Tree bilang akan menghabiskan 100 juta di bursa transfer ini. Nah, kemudian 40 juta katanya ada sisa, ditambah lagi penjualan Aslani dan Zaleski kan 35, anggaplah ya 35 biar gampang itu. Berarti 40 tambah 35 ada 75 juta yang bisa dikeluarkan. Kalau aku sih sebenarnya masih berharap dengan Manu Kone, karena kalau kita benar-benar cari cari 3-4-2-1 itu perlu holding midfielder. Aku masih ragu Hakan bisa berduet di posisi itu dengan Barella. Kalau Barella aku rasa bisa, tapi kalau Hakan, Mkhitaryan aku agak ragu sih.
Sehingga ya kalau Manu Kone aman sudah. Dorong Miki dan Hakan ke depan jadi gelandang serang. Mkhitaryan dia jadi cadangan, Hakan jadi regular starter tetap. Begitu sih kalau menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana ini? Terutama yang penjualan Zalewski ini. Kalau menurut kalian ini adalah, is it a good business? Apakah ini penjualan yang bagus? Karena faktanya ya memang benar kita dapat cuan. Tapi di sisi lain aku ngerasa 17 juta mungkin agak murah. Dan kita dapat 6 juta itu karena kontrak dia itu lagi sedikit banget. Ibaratnya kayak Hakan. Kita kan ngeluarin duit untuk Hakan itu cuma 10 juta. Karena cuma kasih signing bonus aja. Tapi kan kita sama-sama tahu value Hakan itu enggak 10 juta. Jadi ibaratnya kalau kita jual Hakan 15 juta pun kan kita untung kan. Apalagi itu sudah berapa 3 musim kita pakai dia. Tapi kan hitungannya karena value-nya dia di atas itu kan tetap kayak rugi gitu enggak sih? Ya lebih gampangnya lagi kayak ini mikrofon harganya 9 juta. Aku dapatnya memang gratis. Kalau aku jual ini 3 juta kan aku udah untung. Tapi kan value-nya itu bukan 3 juta gitu loh. So gimana menurut kawan-kawan ini? Tulis di kolom komen, aku pengen lihat pendapat kawan-kawan. Dan kayaknya akan semakin banyak orang yang mengecam manajemen Inter di transfer ini. Kalau aku masih kayaknya manajemen itu punya rencana rahasia dan mungkin sekitar seminggu akhir kita akan mendapat banyak kejutan. Kita lihat aja nanti apakah aku salah atau apa aku benar. Kita lihat. Oke, ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya.